Bismillahirrahmanirrahim. Kun mubarakan, jadilah orang berkah. Keistimewaan Nabi Isa alaihissalam diantaranya adalah waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dijadikannya aku ini berkah dimanapun aku berada. Makna berkah adalah senantiasa dalam kebaikan atau bertambah-tambahnya kebaikan. Kebaikan puncak seorang manusia adalah ketika menjadi berkah bagi diri dan sekitarnya. Imannya membuatnya dinamis jiwanya, produktif amalnya. Ilmu pengetahuannya membuat dirinya semakin faham akan hakikat hidup dan makin dekat dengan penciptanya. Akhlak, adab, anggah-ungguh, andap asor, tata susila menghiasi tiap gerak hidupnya. Seumpama pohon besar nan rindang, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Pohonnya subur dan selalu berbuah segar. Yang melihatnya dari kejauhan pun merasa tersegarkan. Yang di sekitarnya merasa nyaman berteduh di bawah rindangnya. Bahkan tiap waktu menebar kebajikan sebagai buah-buah berkahnya, lantaran iman yang tertanam dalam-dalam di lubuk sanubarinya. Manusia yang berkah adalah bila berada di suatu tempat akan menghidupkan ajaran-ajaran Islam yang belum dikerjakan atau terlupakan, membuat kajian-kajian, halaqah-halaqah Al-Quran, mendirikan pondok atau lembaga-lembaga pendidikan dan kemasyarakatan, menjadi sponsor dan pelaku amal kebaikan, sponsor pernikahan, sponsor gerakan sosial, sponsor tabligh dan taklim, sekaligus mengambil peran utama dalam amal-amal Islami itu. Tiada waktu, baik saat sendirian atau waktu-waktu bersama keluarga atau bersama umat, melainkan selalu mengajak kepada kebaikan. Orang berkah adalah pelopor kebaikan. Tempat di mana masyarakat belum aktif sholat berjamaah di masjid, orang berkahlah yang ambil peran memakmurkan masjid-masjid dengan aktivitas mulia. Bila ada tempat kotor, langsung dibersihkan, entah di masjid, toilet, jalanan, ataupun di mana saja. Merapikan apa saja yang nampak semrawut, tak beraturan. Mushaf di rak, kitab-kitab, atau pakaian di almari, sandal jamaah masjid, atau di rumah, ditatanya dengan rapi, dengan sepenuh hati. Suatu kampung di mana suara Al-Quran, kumandangnya sangat lirih dan pelan, kalah garang dengan musik cadas dan obrolan penuh bualan, maka orang berkah menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Di tengah masyarakat awam, ia hadir dengan tulus, welas asih, dan penuh pengertian, membimbing, mengarahkan umat pada jalan yang diridhoi Allah. Merangkul, tidak memukul, memuji, tidak mencaci, menyemangati, tidak menakut-nakuti, mencerna, tidak mencela, pandai memahami dan memahamkan. Ia seumpama ayah bagi anak-anaknya, seumpama guru bagi murid-muridnya, seumpama saudara bagi saudara terkasihnya, seumpama panglima bagi para prajuritnya. Saat orang berkah ini berada dimanapun, alam sekitar akan turut mengeluarkan berkahnya, bukan hanya bagi dirinya, namun juga bagi alam sekitar, baik bagi manusia dan hewan juga tumbuhan. Munculnya sumber air, suburnya tanaman, bagusnya semua peternakan, hati ayem, perasaan tenang, suasana nyaman. Saat bayi Muhammad SAW dibawa ibu susuannya, membuat domba-domba sehat dan susunya penuh berisi, unta-unta bisa kembali bunting, tanaman menghijau, dan kehidupan masyarakat hidup bergairah lagi. Memang ada orang yang menjadi problem maker, di mana-mana selalu membuat onar, anti kemapanan, pencetus keresahan. Sedang sebagian lagi adalah problem solver. Hadirnya dia berarti datangnya solusi, hadirnya kegembiraan dan keriangan. Sedulur, renungkan dalam-dalam.
Siapa dirimu saat ini dan selama ini? Bukankah hidup makin indah di saat semua kita saling mendukung dan bahu-membahu dalam kebaikan? Tawon-tawon terbang dan hinggap pada kuncup bunga, mengambil nektarnya. Mereka hanya memakan buah-buah pilihan. Walau jauh akan ditempuhnya, terbang melawan angin, penuh risiko dan tantangan di jalan. Hasilnya madu yang sangat bermanfaat bagi siapa saja. Inilah binatang berkah. Sedangkan lalat, walaupun banyak tempat bersih, ia memilih tempat-tempat kotor, hinggap di kotoran dan menebar kotoran. Walau banyak bunga indah di sekitar, ia tidak pernah berminat. Kun mubarokan, jadilah manusia berkah, maka hidupmu diberkahi. Antara tawon dan lalat, manakah sifat dirimu? Orang berkah adalah orang baik, menyukai sesama orang baik, mencintai kebaikan. Misal, ada majelis ilmu atau majelis zikir, jauh tempatnya, ia datangi dengan semangat. Ia pun sama sekali tidak minat dengan tontonan pengumbar syahwat, walau dekat dengan tempat tinggalnya.